Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Sirah Nabawiyah, yaitu perang Badar ya. Nah, kita akan melanjutkan kembali perang Badar ketika perang sedang berkecamuk ya. Oke, kita langsung saja share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum musyrik dan kaum muslimin saling menyerbu dan saling menyerang satu sama lain. Pertempuran berkecamuk hebat. Di tengah peperangan Suraqah bin Malik melihat pasukan muslim dan ia melihat kematian berkelabat hebat dari pedang kaum muslimin sehingga mereka meneriakan semangat hidupnya. Hatinya berdesir hebat, diliputi rasa takut dan teringat kejadian dahulu ketika ia keluar dari Mekah mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang telah meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah. Nah, ini sudah kita bahas, yaitu pada saat hijrah ya. Saat itu setiap kali mendekati Rasulullah SAW, kaki unta tunggangannya terperosok hingga ia jatuh. Kejadian itu berulang beberapa kali. Saat itu sebenarnya ia mulai dihinggapi keimanan kepada Muhammad SAW. Maka ketika kedua pihak terlibat dalam kecamuk perang, semakin kuat perasaan dalam hati Suraqah bahwa ia berperang membela pihak yang salah. Maka ia membalikkan tubuhnya dan pergi meninggalkan medan perang. Gitu. Nah, ujung ceritanya juga Suraqah bin Malik ini ya, Suraqah bin Malik itu masuk Islam gitu, tapi belum sekarang, belum pas Badar ya. Ini baru banyak pertanyaan aja gitu. Oke, seorang laki-laki berkata, "Hai Suraqah, mengapa kau berpaling? Bukankah kita bersekutu? Aku telah membebaskan diri dari kalian. Sungguh aku telah melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku takut kepada Allah dan sesungguhnya siksa Allah teramat pedih." Mendengar ucapannya, Al-Haris bin Hisham, saudara Abu Jahal, lompat dan berteriak, "Sungguh aku melihatmu sebagai pengkhianat dan sekutu Yathrib." Suraqah memukul dadanya hingga terjatuh, lalu kemudian Suraqah dan beberapa orang dari kaumnya pergi meninggalkan medan perang. Abu Jahal takut jika kepergian Suraqah dan kaumnya itu mengendorkan mental perang kaum Quraisy dan mendorong mereka meninggalkan medan perang. Maka ia berseru, "Wahai manusia, jangan sampai kalian mengikuti tingkah pengecut Suraqah. Sesungguhnya ia telah bersekutu dengan Muhammad sejak lama. Dan jangan sampai kematian Utbah, Syaibah dan juga Al-Walid menurunkan semangatmu. Mereka adalah pahlawan yang telah mendahului kita. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan pulang sehingga bisa menyeret Muhammad dan para pengikutnya dengan tangan dan kaki terikat. Jangan bunuh mereka, tangkap dan ikatlah mereka." Di sisi lain, Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan muslimin, "Sesungguhnya kalian tahu bahwa ada di antara barisan Quraisy orang-orang dari Bani Hashim dan Bani lain yang terpaksa ikut berperang sedangkan hati mereka enggak mau. Mereka tidak mau memerangi kita. Maka barang siapa menemui Al-Abbas bin Abdul Muthalib, jangan membunuhnya. Barang siapa bertemu Abul Bukhturi, jangan membunuhnya." Abul Bukhturi termasuk di antara orang yang gigih membela Bani Hashim ketika keluarga itu diboikot penduduk Makkah. Dialah yang dengan gigih mendesak para pemuka Quraisy untuk merobek dan membatalkan kesepakatan boikot terhadap Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Lalu mengapa dari beberapa orang Bani Hashim Rasulullah SAW hanya menyebut nama Al-Abbas saja? Apakah sebenarnya Al-Abbas telah berislam dan menyembunyikan keislamannya agar bisa menjadi mata-mata Rasulullah di tengah kaum Quraisy? Apakah karena ia sering mengirimkan surat untuk mengabarkan keadaan kaum Quraisy? Pengecualian yang disebutkan Rasulullah SAW itu ternyata memicu kecemburuan beberapa orang sahabat, sehingga salah seorang di antara mereka berkata, "Mengapa kami harus memerangi ayah, anak, saudara, keluarga kami sendiri, tetapi kami harus membiarkan Al-Abbas? Sungguh jika aku bertemu dengannya, akan kutebas dengan pedangku." Nah, yang berbicara itu adalah Abu Huzaifah, sahabat yang menyaksikan bagaimana ayahnya yaitu Utbah bin Rabi'ah terbunuh di medan perang. Begitu pula saudaranya Al-Walid bin Utbah. Di luar keimanannya kepada Rasulullah SAW, Abu Huzaifah melontarkan pertanyaan yang menggambarkan kegelisahan hatinya. Ketika Rasulullah SAW mendengar kabar tentang pertanyaan Abu Huzaifah, beliau SAW memanggil Umar bin Al-Khattab dan berkata, "Wahai Abu Hafs,
Itulah saat pertama Rasulullah SAW memanggilnya dengan nama panggilan itu. Wahai Abu Hafs, mungkinkah seseorang membunuh paman Rasulullah? Maka Umar jawab dengan tegas dan lantang, izinkan aku membunuhnya wahai Rasulullah, karena sungguh ia telah berkhianat. Rasulullah SAW tidak pernah memberi izin kepada Umar untuk membunuh Abu Huzaifah. Beliau meminta seorang penyeru mengatakan bahwa ia tidak akan meridhoi siapapun yang membunuh Al-Abbas. Seandainya Al-Abbas benar-benar kafir, tentu Rasulullah SAW tidak akan menyebut namanya dan tidak akan menaruh perhatian kepadanya. Sebab beliau telah diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan. Beliau khawatir berbuat zalim dengan membunuh Al-Abbas dan khawatir kehilangan orang yang akan mengabarkan keadaan kaum Quraisy di Mekah. Gitu. Oke. Nah, jadi itu tragedi pertama yaitu Suraqah bin Malik. Tragedi kedua yaitu terkait dengan ini ya, maksudnya bukan tragedi, peristiwa maksudnya. Peristiwa kedua yang diceritakan di sini adalah tentang Al-Abbas gitu ya, dan kemudian Abu Huzaifah melontarkan pertanyaan yang ya secara manusiawi masih bisa dimaafkan lah. Nah, bahkan juga kita bisa memastikan bahwa para prajurit-prajurit di perang Badar ini kita bisa pastikan mereka semua masuk surga gitu. Oke. Kita akan lanjutkan. Auf bin Al-Haris bin Afra mendekati ke Rasulullah SAW dan berkata, oh ya, ini peristiwa ketiga ya. Wahai Rasulullah SAW, bagaimana seorang hamba membuat tertawa Tuhannya maka Rasulullah SAW menjawab, ketika si hamba menebaskan tangannya melawan musuh. Auf kemudian langsung menanggalkan baju zirahnya, lompat dan menghunus pedangnya, lalu bertarung dengan hebat hingga ia terbunuh. Oke. Nah baik, itu yang ketiga. Terus yang keempat, Ma'bad bin Wahab bertarung melawan suami Hurairah binti Zam'ah, saudaranya Ummul Mukminin Saudah bin Zam'ah. Oke. Nah baik, di sini ada data ya, data terkait dengan jumlah pasukan muslimin dan non muslim, yaitu muslimin ada 313 dan kemudian non muslim alias musyrikin ada 1000 orang. Kemudian perlengkapan perangnya nggak banyak ya, cuma 6 mantel besi, baju zirah dan 8 pedang. Sedangkan di pihak kaum musyrikin ada 600 tentara berbaju besi dengan senjata lengkap. Oke. Unta ada 70 unta, sedangkan 10 kali lipatnya untuk musyrikin. Kudanya cuma ada 2, dan kemudian kaum musyrikin ada 300. Dan kemudian meninggal dunianya juga dari kalangan muslimin ada 14, sedangkan dari kaum musyrikin ada 70 yang tewas. Dan kemudian 70 ditawan. Oke, seluruhnya masuk Islam kecuali 2 orang. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Di tengah kecamuk perang, Rasulullah SAW mengambil segenggam kerikil dan melemparkannya ke arah Quraisy sambil berseru. Oh, ini berarti peristiwa ke-5 berarti ya. Oke, hancurlah wajah-wajah mereka ya Allah. Gentarkanlah hati mereka sehingga diliputi rasa takut dan guncangkanlah pijakan kaki mereka. Di sisi kanan Rasulullah SAW berdiri tegak Abu Bakar dan di sisi kirinya ada Ali bin Abi Thalib. Sementara di bagian kanan pasukan Quraisy ada Al-Haris bin Amir bin Naufal dan di bagian kirinya ada Zam'ah bin Al-Aswad. Pasukan berkuda kaum musyrikin dipimpin Al-Haris bin Hisham. Kaum muslimin berbaris rapi dan rapat, mereka tidak menghunus pedang tetapi tangan mereka bersiaga. Gitu, bersiap-siap. Rasulullah SAW telah memerintahkan mereka untuk tidak menghunuskan pedang kecuali jika telah berhadap-hadapan dengan musuh. Pasukan muslimin terus meneriakkan seruan pedang. Demi kemenangan, matilah! Demi kemenangan, matilah! Tanah seakan berguncang hebat di bawah kaki musuh mereka. Oke, terus ini peristiwa berikutnya lagi yaitu nomor 6 ya. Al-Zubair bin Al-Awwam berhadapan dengan Ubaidah bin Sa'id bin Al-As. Ia menunggangi seekor kuda yang kepalanya dilindungi zirah, sehingga yang terlihat hanya matanya saja. Ia berkata, aku adalah bapak dari seorang gadis berperut besar. Memang ia memiliki seorang anak perempuan yang perutnya besar. Saat itu Al-Zubair memegang sebatang tongkat dengan ujung terbuat dari besi yang runcing, lebih panjang dari tongkat untuk berjalan, tetapi lebih pendek daripada tombak.
Al-Zubair menusukkan tongkatnya ke mata musuhnya sehingga ia terjatuh dari kudanya terkapar di tanah. Al-Zubair terus menyerangnya, menendang tubuh musuhnya, lalu menusukkan lagi tongkat runcingnya sehingga musuhnya terkapar, tidak berdaya. Oke. Nah, ini peristiwa-peristiwa berikutnya lagi. Ini sekarang nomor 7 ya. Atau nomor 8 ya. Asim bin Abi Auf al-Sahmi berteriak ketika melihat kedua pasukan telah bertemu dan saling menyerang satu sama lain. Wahai Quraisy, kalian harus memenggal dan merusak barisan Muhammad. Sungguh aku tidak akan hidup selama ia masih hidup. Oke. Abu Dujana lompat menghadangnya, menebas pedangnya. Keduanya bertarung sengit dan Abu Dujana berhasil membunuhnya. Ia merampas barang bawaan musuhnya, tetapi Umar bin Khattab melihatnya berkata, tinggalkanlah barang bawaannya agar ia bisa dikenali sebagai musuh. Sungguh aku menjadi saksi bahwa kau yang telah membunuhnya. Oke. Kemudian Ma'bad bin Wahab dari Bani Amir bin Lu'ay melompat dan menghadang Abu Dujana. Keduanya bertarung hebat. Dalam satu kesempatan Ma'bad berhasil menjatuhkan Abu Dujana, tetapi Abu Dujana kembali bangkit dan beberapa kali pedangnya berhasil melukai Ma'bad hingga musuhnya itu terjatuh ke dalam lubang yang tidak dilihatnya. Abu Dujana lompat ke dalam lubang itu dan membunuh musuhnya dengan sekali tebasan. Kemudian ia mengambil barang bawaan musuhnya. Oke. Kemudian peristiwa berikutnya lagi, ini berarti nomor 8. Uqbah bin Abi Mu'id bergerak cepat menerobos barisan muslimin. Tujuannya hanya satu, mencari Rasulullah SAW. Kebenciannya kepada Rasulullah SAW mencuat di hari ketika mendengar Rasulullah hijrah ke Madinah. Saat itu ia mengubah sebuah syair yang artinya, hai penunggang unta Al-Quswa, enyahlah dari sisi kami. Lihatlah, aku menunggang kuda yang lebih tangkas. Sungguh akan kulemparkan tombakku kepadamu, dan pedangku pasti akan menumpahkan darahmu. Ia sering melantutkan syairnya itu dalam berbagai kesempatan dan kini ia berhadapan dengan pasukan muslimin yang dipimpin oleh musuhnya, orang yang sangat dibencinya, yaitu adalah Rasulullah SAW. Ia ikut berperang semata-mata untuk membuktikan kata-kata yang tertuang dalam syairnya. Maka tujuan utamanya adalah menusukkan tombaknya ke dada Rasulullah SAW, namun ia belum melihat Muhammad SAW dan belum punya kesempatan untuk bertarung langsung melawannya. Oke, ini peristiwa berikutnya lagi, berarti nomor 9. Perang terus berkecamuk, Bani Makhzum dan melihat beberapa orang di antara mereka telah terbunuh sehingga mereka berkata, nah ini keluarganya Abu Jahal ya, Abu Al-Hakam tidak akan selamat, 2 orang putra Robih telah terbunuh dan kedua keluarga mereka belum bisa membalaskan kematian mereka. Karena itulah kemudian Bani Makhzum berkumpul membuat lingkaran membentengi Abu Al-Hakam. Wah, dilindungin ya, orang yang kayak gini, petinggi Quraisy nih. Sehingga barisan mereka seperti pepohonan yang rapat. Mereka sepakat untuk memakaikan baju zirahnya Abu Jahal kepada seorang laki-laki di antara mereka, dijadiin tumbal gitu. Karena orang muslimin pada ngincar ini ya, Fir'aunnya umat ini gitu, kata Rasulullah SAW, yaitu adalah Abu Jahal gitu. Tapi kemudian Abu Jahalnya diumpetin dan kemudian masih disembunyikan dan baju zirahnya dipakaikan ke orang lain. Oke. Dikenakan oleh Abu Abdullah bin Al-Munzir dan di tengah kecamuk peperangan ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan dengan mudah menumbangkannya. Gitu ya. Ali menyangka bahwa ia telah membunuh Abu Jahal, tapi kemudian ia menyadari bahwa bukan. Setiap kali Ali menumbangkan lawannya, ia berkata, "Aku adalah putra Abdul Muthalib." Ini agak membingungkan, harusnya cucunya gitu ya. Karena Ali itu adalah bin Abu Thalib dan bin Abdul Muthalib. Oke, jadi cucunya harusnya. Kemudian baju zirah itu dikenakan oleh Qais bin Al-Faqih bin Al-Mughirah. Ia bertemu dengan Hamzah yang kemudian membunuhnya dan mengira bahwa ia adalah Abu Jahal. Ternyata bukan. Hamzah berkata, "Ambillah orang ini dan aku adalah putra Abdul Muthalib." Oke. Lalu baju zirah itu dipakai oleh Harmalah bin Amr. Tetapi ia pun bertemu dengan Ali yang kemudian berhasil membunuhnya. Bani Makhzum ingin agar baju zirah itu dikenakan oleh Khalid bin Al-Alam, tapi dia tidak mau memakainya. Abdurrahman bin Auf menyerang dan menerobos barisan musyrik, lalu tiba-tiba ia melihat 2 remaja yang tampak mencari-cari seseorang. Mereka begitu kecil sehingga pedang mereka tidak disandang di pinggang melainkan di pundak. Salah seorang remaja itu mendekati Abdurrahman bin Auf dan berkata, "Wahai paman, manakah orang yang bernama Abu Jahal?" Maka kemudian Abdurrahman menjawab dan bertanya balik maksudnya, "Dan apa yang akan kau lakukan kepadanya, wahai anak saudaraku?"
Aku mendengar bahwa ia telah mencaci maki Rasulullah dan keluarga beliau, maka aku telah bersumpah untuk membunuhnya. Jika bertemu dan melihatnya, sungguh aku akan membunuhnya atau aku akan terbunuh karenanya. Abdurrahman bin Auf menunjukkan orang yang bernama Abu Jahal lalu bertanya, siapakah kalian? Kami berdua adalah putra Afro. Oke, lalu kedua remaja itu pergi merangsek menembus barisan musuh. Keduanya bersama-sama menyerang dan menebaskan pedangnya melawan beberapa orang Quraisy hingga mereka tiba di hadapan Abu Jahal. Lalu kedua remaja itu bersama-sama merobohkan pemimpin Quraisy itu hingga Abu Jahal terkapar bersimpah darah. Tewas mengenaskan ya Abu Jahal. Oke, kita lanjut lagi yaitu ini peristiwa ke-9 berarti ya. Atau ke-10 ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Umar bin Al-Khattab menyerbu musuh dan ia berhadapan dengan pamannya sendiri yaitu Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Umar langsung menerjang dan menebaskan pedangnya ke arah pamannya itu. Mereka pun terlibat dalam pertarungan yang sengit hingga akhirnya Umar menumbangkan pamannya sendiri. Setelah itu Umar berlalu mencari musuh lainnya untuk dibinasakan. Naufal bin Khuwailid Al-Asadi bin Adawiyah berteriak-teriak dengan suara keras, "Wahai Quraisy, sesungguhnya hari ini adalah hari yang mulia dan hari kemenangan." Oh, ini berarti udah yang ke-10, peristiwa ke-10. Oke. Namun kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah Naufal bin Al-Adawiyah kepadaku." Naufal melihat beberapa kawannya telah gugur sehingga ia dipenuhi rasa takut. "Apa yang kalian inginkan dengan menumpahkan darah kami? Tidakkah kalian melihat siapa orang yang telah kalian bunuh? Tidak adakah kelembutan dalam diri kalian?" Rupanya ia hendak menyerahkan diri, membiarkan dirinya ditawan. Maka Jabar bin Sakhar menangkap dan menawannya. Naufal berkata kepada Jabar ketika ia melihat Ali bin Abi Thalib berjalan ke arahnya, "Wahai saudaraku orang Ansor, demi Lat dan Uzza, siapakah orang ini? Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki dan sepertinya ia menghendakiku. Ia adalah Ali bin Abi Thalib. Demi Allah, aku tidak pernah melihat laki-laki yang paling berani di antara kaumnya pada hari ini selain dia." MVP ini ya, Ali bin Abi Thalib. Gitu. Dia killnya paling banyak soalnya. Al-As bin Sa'id bin Al-As mencari peperangan dan ia bertemu dengan Ali dan Ali membunuhnya. Oke, ini udah bukan novel lagi ya. Berarti ini peristiwa ke-11. Oke, Ali terus bergerak mencari musuh untuk dibinasakan. Bertemu dengan laki-laki di bagian bukit berpasir sedang bertarung melawan Sa'id bin Khaisamah. Musyrikin itu berhasil membunuh Sa'id bin Khaisamah, lalu ia sesumbar sombong di atas kudanya. "Kesinilah, hai Ali bin Abi Thalib. Ayo kemarilah kita bertarung." Ali melompat berlari mendekati musuhnya. Laki-laki itu turun dari tunggangannya berhadapan dengan Ali dan berkata, "Hai putra Abu Thalib, jangan lari." Wah, belum tahu deh. Ali bin Abi Thalib gitu ya, MVP-nya perang Badar. "Aku di sini tidak akan lari menghindarimu, hai Ibn al-Shatra." Saat kedua kaki Ali telah kokoh berpijak di atas tanah, Ibn al-Shatra menebaskan pedangnya dan Ali menangkisnya. Sing gitu ya. Ali balas menebas pedangnya dengan cepat sehingga menembus perisai Ibn al-Shatra dan menjatuhkannya. Jatuhkan tuh si orang itu musyrikin. Ali mengayunkan pedangnya lagi mengoyak baju zirah lawannya. Ali menyangka pedangnya akan membunuh lawannya itu. Tetapi ia tiba-tiba melihat pedang berkelebat dari belakangnya melewati bagian atas kepalanya mengarah kepada Ibn al-Shatra dan menumbangkannya. Nah, dikira Ali sudah membunuhnya, tapi kemudian mungkin dia pengen bangkit lagi tuh Ibn al-Shatra, terus kemudian tiba-tiba saja ada pedang dengan kecepatan tinggi gitu ya melewati kepalanya Ali bin Abi Thalib dan maka menumbangkan itu Ibn al-Shatra gitu. Ali menoleh ke belakang mendengar satu suara berseru, "Ambillah, aku adalah putra Abdul Muthalib." Ali mengenali suara itu. Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu adalah paman. Laki-laki yang terbunuh di depannya adalah Tu'aimah bin Adi. Ali berpaling kepada Tu'aimah dan berkata, jadi bukan apa namanya tadi siapa? Ibn al-Shatra ya. Oh, ternyata ada dua orang nih. Gitu. Nah, Hamzah yang kemudian menumbangkan orang yang kedua yaitu adalah Tu'aimah bin Adi. Oke. Ali berpaling kepada Tu'aimah dan berkata, "Setelah ini sungguh kau tidak akan lagi menentang kami dan merendahkan Allah." Ali bin Abi Thalib tanpa kenal lelah dan takut
Terus berperang mengayunkan pedangnya, menebas siapapun yang menghadang dan menumbangkan setiap musuh yang dihadapinya. Beberapa pemimpin Quraisy yang juga pemimpin kaumnya masing-masing tumbang di tangannya. Ia meninggalkan Hanzalah bin Abu Sufyan, mengarang dengan tebasan pedangnya sehingga orang-orang Bani Umayyah terpencar. Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah juga ditebasnya paling awal pas duel sehingga menyurutkan semangat Bani Abdisyam. Al-Walid mengikuti pamannya juga terbunuh, yaitu adalah Tu'aimah bin Adi. Ali juga membinasakan Al-Harith bin Zam'ah bin Al-Aswad sehingga ia menjadi sasaran dendam Bani As'ad. Dendam mereka bertambah besar karena Ali juga membunuh Naufal bin Khuwailid bin Asad. Keluarga Quraisy lain juga mendendam kepada Ali adalah Bani Taim karena ia membunuh Umair bin Utsman bin Ammar bin Ka'ab bin Said bin Taim dengan tusukan tombaknya. Wow, banyak banget nih killnya nih Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Ali bin Abi Thalib juga memenggal kepala Abu Qais bin Al-Walid, saudara Khalid bin Al-Walid, sehingga ia menjadi sasaran kebencian Bani Al-Mughirah dan Bani Makhzum. Ditambah lagi dengan terbunuhnya Mas'ud bin Abi Umayyah bin Mughirah dan Hajiz bin Al-Saib Al-Makhzumi. Hati keluarga Bani Al-Mughirah dan Bani Makhzum sama-sama dipenuhi dendam kepada Ali. Dari Bani Saham terbunuh beberapa pemimpinnya yaitu Munabbih bin Al-Hajjaj, Nabih bin Al-Hajjaj, Al-As bin Munabih bin Al-Hajjaj, Abu Al-As bin Qais bin Adi bin Sa'ad bin Saham. Ali bin Abi Thalib adalah kesatria muda Badar yang memenggal banyak kepala kaum Quraisy di jalan Allah. Kebencian, dendam, dan permusuhan mereka kepada Ali terus berkobar di dada para pemuka Quraisy. Kebencian itu terus berkobar hingga akhir nafas mereka. Kewiraan Hamzah pun tak kalah hebat dari keponakannya itu. Hamzah, sang singa Allah dan Rasulnya, bertarung gagah berani, menebas, membabat, membinasakan banyak musuh. Pedangnya terus makan korban, sehingga menimbulkan kegetiran di hati musuh-musuhnya. Oh, ini peringkat 2-nya nih ya, Hamzah. Gitu. Nah, MVP berikutnya lagi. Ia membunuh pemimpin Quraisy, Utbah bin Rabi'ah dalam duel yang berlangsung cepat. Oh, yang di awal ya, duel. Ia tumbangkan pemimpin kavaleri mereka, Uqail bin Al-Aswad bin Al-Muttalib dan Abu Qais bin Al-Faqih bin Al-Mughirah dan juga Al-Aswad bin Abi Al-Asad bin Hilal bin Abdillah bin Ammar bin Makhzum. Suara dan teriakannya menggetarkan hati musuh. Rasakanlah, ini aku, putra Abdul Muttalib. Hati siapapun yang menghadapinya pasti gentar dan takut. Oke. Teriakan demi teriakan, kemenangan kaum muslimin bergema dari semua penjuru. Demi kemenangan, matilah kalian. Pasukan musyrikin yang selamat dari maut gemetar dan bimbang. Mereka tidak lagi punya semangat berperang. Hati mereka diliputi rasa takut luar biasa sehingga mereka nggak tahu kemana harus pergi dan berlari. Hakim bin Hizam terus berteriak sambil mencari jalan untuk mundur dari medan perang. Terkutuklah kau Bahai bin Anzalah. Ia mengira tarik siang hari itu telah berlalu. Rasakanlah olehmu, inilah tarik siang hari. Hakim berharap malam segera datang sehingga pasukan bisa menepi dan peperangan berakhir. Ia ingin kegelapan segera datang sehingga bisa mundur dan melarikan diri dari medan perang. Ketika ia berputar-putar mencari jalan keluar, Ubaidillah dan Abdurrahman bin Al-Awwam memergokinya. Abdurrahman berkata kepada saudaranya, turun dan tangkaplah Abu Khalid. Namun Ubaidillah merasa sangat lelah dan lemah, tak kuat lagi bahkan untuk berjalan. Ia berkata, aku tidaklah kuat lagi untuk turun dan menangkapnya. Abdurrahman berkata, ya tentu saja begitu. Jika kita mati saat melawannya, tentu keluarga kita tidak akan kehilangan. Jika kita hidup, apakah bisa membawa semuanya? Abdurrahman dan saudaranya yang lemah itu turun dari unta mereka, lalu keduanya menangkap Abu Khalid tanpa kesulitan yang berarti karena Abu Khalid sendiri sudah berniat menyerah. Qubas bin Ushaim Al-Kinani termasuk di antara yang jatuh dan kalah dalam pertarungan. Ia melihat sekeliling dan mendapati beberapa orang musyrikin telah jatuh dan terkapar seperti dirinya sehingga ia berujar dalam hati, sungguh aku tidak pernah melihat keadaan seperti ini. Perempuan pasti akan kabur melihat keadaan seperti ini. Kemudian ia bangkit berdiri dibantu seorang temannya, lalu keduanya berjalan. Ia berkata kepada temannya, apakah kamu punya tunggangan? Tidak, aku tidak punya. Ketika mencari-cari jalan untuk melarikan diri, mereka bertemu pasukan muslimin. Keduanya bertarung melawan pasukan muslimin itu dan ternyata dan temannya itu jatuh terbunuh. Maka saat mendapat kesempatan, ia lompat dan berlari dengan dipenuhi rasa takut luar biasa. Ia berlari tanpa menoleh sedikit pun karena tidak mau ditangkap ataupun dibunuh oleh pasukan muslimin. Di antara pasukan Quraisy ada 5 pemuda yang sebenarnya telah memeluk Islam tapi tidak hijrah ke Madinah karena ditahan oleh ayah dan keluarga mereka. Kemudian mereka beralih
Kemudian mereka kembali beralih menjadi kafir. Ketika pasukan Quraisy berangkat menuju Badar, mereka ikut serta dalam barisan Quraisy. Kelima orang itu ada Al-Harith bin Zam'ah bin Al-Aswad bin Abdul Muthalib bin As'ad, Qais bin Al-Faqih bin Al-Mughirah, Ali bin Umayyah bin Khalaf, Abu Qais bin Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Al-As bin Munabbih bin Al-Hajjaj. Ketika kedua pasukan itu telah berhadapan dan mereka melihat betapa kecil dan sedikitnya jumlah pasukan muslimin, mereka berujar, mereka telah ditipu agama mereka. Dalam peperangan ini mereka terbunuh. Dan Allah menurunkan ayat tentang mereka. Oke. Wah, ini menyedihkan sekali ya. Oke, kita langsung saja ke artinya. Sesungguhnya orang yang telah dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri. Mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang yang lemah tertindas di bumi Makkah. Malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Maka orang itu tempatnya di neraka jahanam, itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Oke, baik, wallahu a'lam bishawab. Kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.